Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudara sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat datang pada mata kuliah model-model pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu model pembelajaran yang sangat relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, yaitu Problem Based Learning atau yang lebih dikenal dengan singkatan PBL. Sebagai calon guru pendidikan agama Islam, kita tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menghadirkan pembelajaran yang membuat peserta didik aktif berpikir, berdiskusi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Melalui video ini, kita akan mempelajari konsep dasar PBL, landasan teorinya, karakteristik, langkah-langkah penerapannya, hingga contoh implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat. Sebelum memasuki materi inti, mari kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Setelah mengikuti materi ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar problem-based learning, memahami landasan filosofis dan karakteristiknya, serta menganalisis setiap tahapan atau sintaks pelaksanaannya. Sekarang saya ingin mengajak saudara membayangkan sebuah situasi. Misalnya, seorang guru menjelaskan materi tentang kerukunan umat beragama melalui metode ceramah selama 1 jam pelajaran. Peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian mengerjakan soal latihan. Menurut saudara, apakah pembelajaran seperti ini cukup untuk membentuk sikap toleransi? Kemungkinan besar belum. Inilah esensi dari problem-based learning, yaitu belajar melalui pemecahan masalah yang nyata dan bermakna. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan problem-based learning? Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan suatu permasalahan nyata sebagai titik awal proses belajar. Mengapa problem-based learning dianggap efektif? Jawabannya terdapat pada landasan teorinya. PBL berakar pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan akan lebih bermakna apabila dibangun sendiri melalui pengalaman belajar. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan melihat karakteristik utama problem-based learning. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Kedua, proses pembelajaran selalu diawali dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Ketiga, peserta didik bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk mencari solusi. Keempat, mereka melakukan investigasi dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, pembelajaran selalu diakhiri dengan refleksi terhadap proses maupun hasil yang telah dicapai. Sekarang mari kita bahas tahapan pelaksanaan problem-based learning. Tahap pertama adalah orientasi terhadap masalah. Pada tahap ini guru menghadirkan suatu persoalan nyata sebagai pemicu pembelajaran. Tahap kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Guru membentuk kelompok dan menjelaskan tugas yang harus diselesaikan. Tahap ketiga adalah penyelidikan. Peserta didik mencari berbagai informasi melalui buku, jurnal, internet, observasi, maupun wawancara. Tahap keempat adalah menyusun dan mempresentasikan hasil penyelesaian masalah. Setiap kelompok menjelaskan solusi yang telah mereka temukan. Tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Bersama guru, peserta didik menilai proses pembelajaran sekaligus mengevaluasi efektivitas solusi yang telah dihasilkan. Bagaimana penerapan problem-based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Sebagai contoh, guru mengangkat tema moderasi beragama. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi ajar, tetapi juga belajar menghubungkan nilai-nilai Islam dengan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan tantangan, demikian pula dengan problem-based learning. Dalam problem-based learning, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan seluruh proses pembelajaran. Sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Saya berharap materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi saudara dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.